Dek malas. Gimana ini? Di Nah, halo Sobat JKN. Kembali lagi dengan BPJS Kesehatan On Air, kantor cabang Banyuwangi. Nah, jadi teman-teman di sini yang punya pertanyaan terkait BPJS Kesehatan ataupun JKN, silakan bisa bertanya di kolom komentar. Nah, untuk yang baru join, jangan lupa di like dan di follow. Minta tolong dong Tepsi to Tepsi. Mau Dimas, salah dia mas. Tepsi to Tepsi. Gitu. Nah, ini tema kali ini terkait screening kesehatan. Nantinya akan ada narasumber ya sama kita dari staf promosi dan preventif BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman di sini ada yang udah tahu belum apa itu screening, apa itu SRK dan di mana tempat screeningnya? Boleh tahu? Boleh? Balikin kepalanya. Siap, kacau sih. Kamu tidak berkoordinasi dengan si Nadira? Bocas. Iya. Mana ya, Mas? Nyam ya Om. Makasih. Oke, suaranya apa udah terdengar ya teman-teman di sini? Suaramu bocor. Oh, iya. Sini Nas, duduk sini. Oke, langsung aja kita kali ini ya di 2026 ini, di tahun yang baru ini kita awali dengan mengingatkan kepada teman-teman screening riwayat kesehatan ya. Nah, ini ada perkenalan dulu nih kita. Nah, saya sendiri Nadira, yaitu host kali ini dari staf komunikasi dan kesekretariatan kantor cabang Banyuwangi. Dan ada narasumber kita kali ini. Makan, nama saya Barnas Heri Kusuma. Di sini saya sebagai staf promotif preventif atau staf Pomprev. Staf Pomprev. Nah, jadi ada Kak Barnas yang akan menjelaskan terkait screening ataupun ada pertanyaan terkait penyakit kronis bisa ditanggung juga bisa ya Mas Barnas di sini ya. Nah, yang pertama nih, apa sih screening kesehatan itu Mas Barnas? Ini mungkin beberapa waktu lalu Kak Nadira itu ada yang rame nih. Mulai ini ada screening riwayat kesehatan atau SRK biasanya kita betul. Nah, jadi sebenarnya apa sih SRK itu atau screening riwayat kesehatan? Jadi teman-teman semuanya, SRK merupakan salah satu jenis pelayanan yang kita berikan kepada peserta JKN khususnya. Jadi tidak mengacu pada pasien itu harus sakit dulu buat ini. Betul. Jadi ini screening kesehatan adalah suatu jenis pelayanan yang kita berikan kepada seluruh peserta JKN yang dimana nanti dengan adanya pengisian screening riwayat kesehatan nanti diharapkannya kondisi-kondisi penyakit yang kronis yang diraya itu bisa diketahui lebih dini. Nah, jadi emang pengennya diketahui sejak dini agar tidak penyakitnya ini tidak semakin berkembang tidak perlu menunggu sakit. Jadi meskipun dirasa belum screening ya udah screening aja ya, luangkan waktu. Jadi ada istilah klasik kan diraya itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi salah satu upaya pencegahan kita atau di sini preventif. Nah, di sini BPJS Kesehatan ada program yang namanya itu screening riwayat kesehatan. Betul. Jadi screening riwayat kesehatan. Tadi ada yang bertanya Kak, ingat nomor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mohon maaf Kak, di sini BPJS Kesehatan. Jadi untuk yang bertanya terkait BPJS Ketenagakerjaan bisa di instansi terkait ya Kak. Nah, untuk yang baru bergabung jangan lupa di like juga. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Kak Juro udah nih. Jadi di lain kesempatan ya mungkin ya Kak Juro diajak lagi sama host. Nah, sebenarnya nih untuk screening itu bisa mendeteksi beberapa penyakit gitu. Apa aja Mas Barnas? Jadi kurang lebih di dalam program SRK kita kan Dira, itu ada 14 jenis penyakit yang bisa kita screening atau deteksi dini. Yaitu yang paling umum yaitu merupakan penyakit yang bisa dibilang katastrofik, yaitu penyakit yang kiranya paling
besar jumlah kasusnya di Indonesia. Jumlah Itu kasusnya. contohnya diabetes mellitus ya, Diabetes DM, mellitus, hipertensi benar. itu mesti hampir kebanyakan prevalensi kita masyarakat Indonesia itu Iya. sangat tinggi untuk DMHT. Kemudian penyakit-penyakit komplikasi akibat keduanya akan dira seperti jantung, stroke. Kemudian kita juga ada screening terkait dengan jenis kanker, ya. Ada kanker screening kanker mulut rahim atau kanker serviks. Kemudian ada kanker payudara juga kita bisa deteksi seperti itu. Kemudian untuk remaja-remaja kita juga ada screening untuk anemia. Terutama untuk anak remaja putri nggih. Remaja putri ya. Terutama pada masa-masa SD, SMP, SMA yang sudah mulai nggih. Mulai menstruasi betul. gitu ya. Jadi ada resiko terjadi anemia, di sana kita melakukan screening seperti itu. Jadi kita mencegah untuk adanya anemia. Kemudian kita juga ada screening untuk tuberkulosis, kemudian ada PPOK. Jadi banyak banget ya Mas Baris ya memang ada ya penyakitnya. Ada 14 jenis penyakit yang bisa dideteksi dengan screening riwayat kesehatan ini. Nah, screening ini bisa dilakukan secara online maupun offline ya teman-teman. Nah, sembari kita ini menjelaskan terkait screening, nantinya kita tetap akan membahas ya yang ditanyakan oleh peserta nih. Ini ada pertanyaan, Kak, PBI nonaktif 2 tahun mau diaktifkan lagi dan pindah BPJS Mandiri, apa harus bayar iuran selama nonaktif? Nah, Kak, ya baik Kak, siapa lagi? Kak Nov. Kak Nov, untuk PBI nonaktif ya, PBI nonaktif terus ternyata tidak dibayarkan oleh pemerintah ya atau tidak ditanggung lagi selama 2 tahun ya itu tadi ya Kak, dan mau diaktifkan lagi mandiri itu tidak membayar tanggungan yang 2 tahun. Nah, kecuali ada nih pilihan non 14 hari sama 14 hari Kakak gitu. Jadi kalau mau tunggu yang 14 hari tidak perlu membayar yang nonaktif 2 tahun itu tadi gitu ya Kak. Jadi bisa langsung aja dinonaktifkan sampai diaktifkan sekarang ya, diaktifkan sekarang aja, jangan nunggu sakit. Nanti kalau nunggu sakit ternyata langsung dibutuhkan kan ya tetap aja bayar ya karena milihnya nanti non 14 hari. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah ketahuan tidak aktif yang diraya, bisa segera mungkin tidak lanjutin ya. Bener sekali. Kak, kenapa sekarang di UGD nggak bisa pakai BPJS? Wah, Kak Aquarius nih. Ini pertanyaan aneh ya Kak. Jadi untuk UGD intinya darurat kan Kak ya? Iya, bisa. Tidak ada pembatasan terkait dengan pelayanan di IGD, tapi harus memastikan bahwa apakah benar pasien berkunjung itu memang masuk dalam kriteria daruratnya. Seperti itu. Jadi teman-teman dokter maupun nakes di IGD nanti akan memberikan penilaian terhadap peserta yang datang ke IGD ya tentunya. Apakah itu termasuk kunjungan yang masuk dalam kriteria gawat darurat. Dan kriteria gawat darurat itu sudah tercantum pada Permenkes ya teman-teman, sudah ada aturannya. Dan yang menilai bukan dari BPJS Kesehatan maupun dari pasien ataupun keluarga ya. Oh ini kok udah parah nih, harusnya ditanggung, bukan kayak gitu. Jadi yang menilai tetap dari dokter penanggung jawab nanti yang di IGD. Karena ya namanya unit gawat darurat ya teman-teman ya. Jadi diperuntukkan untuk peserta yang memang pasien gawat darurat seperti itu teman-teman. Jadi saat ini tidak ada pembatasan ya. Jadi memang harus tadi sesuai dengan indikasi medis pasien oleh resmen dari dokter. Itu. Cara mendaftarkan bayi baru lahir bagaimana? BPJS Mandiri bisa secara online Kakak, bisa di aplikasi Mau BJKN, di WA Pandawa ya di nomor 0811 8165 165 atau langsung datang ke kantor Mas Barnes ya. Kantor di mana letak dari Bapak Ibu berada gitu. Iya, betul. Kantor terdekat. Kalau kita kemana Kak Fira? KC Banyuwangi ya? Di KC Banyuwangi. Jadi untuk warga Banyuwangi bisa ke kantor atau ada BPJS online. BPJS online, BPJS keliling ya. Itu jadwalnya sudah tercantum di info JKN BWI ya, Kak Tony ya. Jadi bisa didaftarkan nih anaknya langsung biar kalau dipakai tidak nonaktif. Gitu. Bawa HP dong. Kak, izin bertanya, boleh jelaskan rincian denda di rumah sakit nggak? Katanya 5% itu gimana?
Oke, siap. Bener banget, denda itu 5% dari jumlah apa ya namanya? Diagnosis ya. Biaya diagnosa yang ditetapkan oleh dokter Dokternya. nantinya dikali bulan tunggakan gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ada. Nah, untuk denda layanan ini untuk diperuntukkan bagi pasien yang rawat inap aja dalam jangka waktu 45 hari setelah dia membayarkan tunggakannya. Gitu ya Kak Nas ya. Jadi untuk peserta yang rawat jalan ditambahkan tidak ada ya Kak ya. Itu. Tadi dendanya jadi itu rawat jalan nggak ada ya. Ada. Jadi untuk pasien rawat inap aja. Makanya kalau memang dirasa punya tunggakan, nah bisa dicicil dari sekarang atau dibayarkan secara lunas gitu ya pilihannya biar tidak ada denda layanan. Karena kalau mendadak nih sakit langsung dilunasin, ternyata masuk rawat inap ya itu ada denda layanan. Soalnya kita nggak tahu Kak Nadira, kapan kita sakit pun kita nggak tahu. Nggak tahu kapan kita sakit gitu ya. Baik, terima kasih, sama-sama Kak. BPJS keliling untuk wilayah Genteng hari apa? Untuk wilayahnya bisa langsung dicek di info JKN BWI ya Kak. Kak, kalau KIS-nya nonaktif, caranya mengaktifkan gimana? Kalau KIS langsung pengajuan aja ya, pengajuan di Dinas Sosial gitu ya. Oke, lanjut ke screening. Screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan di mana aja Kak? Jadi gini kan Lira, jadi screening riwayat kesehatan itu seharusnya memang dilakukan mandiri oleh peserta ya. Jadi screening riwayat kesehatan bisa dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui beberapa aplikasi. Yaitu pertama dari mobile JKN, itu mesti ada. Jadi ada menu screening riwayat kesehatan, kemudian juga bisa melalui menu di Pandawa kan Lira. Iya, kemudian juga bisa melakukan mengisi melalui website screening. Nah, jadi nanti ada biasanya teman-teman jika berkunjung ke Vaskes FKTP itu biasanya ada seperti barcode kan di poster atau barcode ya. Nanti itu biasanya di-scan dengan pegawai masing-masing peserta, nanti akan masuk ke web screening. Nah, jadi selain itu juga ketika berkunjung ke FKTP biasanya ditanyain kan Lira, Bapak, Ibu sudah melakukan SRK belum? SRK pas saat di kunjungan di Vaskes ya. Jadi intinya dengan ada harapannya ada SRK ini kan Lira, itu peserta yang berkunjung ke FKTP itu sejak awal itu sudah ketahui dia ada indikasi resiko ke arah mana seperti itu. Siap. Jadi jika memang dia ternyata ada riwayat misalnya dari keluarganya dulu, dengan mengisi kuesioner itu diketahui bahwa ternyata keluarganya dulu itu ada misalnya resikonya orang tuanya hipertensi. Oke, kita keep dulu ya Kak Barnas ya. Jadi tadi bisa secara WA Pandawa, aplikasi mobile JKN, ataupun bisa langsung datang ke FKTP terlebih dahulu. Nah, nanti kita jelaskan nih isinya apa screening itu. Jadi nggak perlu spill dulu ya, spill banyak dulu jangan dong gitu. Nah, ini kita menyapa lagi untuk peserta JKN yang sepertinya memang kalau jam-jam segini ini masih belum banyak ya yang on ya teman-teman. Setelah Jumatan ini. Waktu Jumatan. Iya, waktu Jumatan ini. Iya bener banget. Jadi sembari menunggu teman-teman ya di sini bergabung, biasanya pertanyaannya terkait ubah Vaskes ataupun ini kemarin ada kendala ya. Ada kendala mau naik kelas tapi harus bulan ini. Jadi dia itu di kelas 3. Terus dirawat inap, nah pengen naik kelas di bulan tersebut. Jadi itu tidak bisa ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya bisa pindah kelas di bulan Januari ya, di Januari ini nantinya bisa per tanggal 1 aktifnya Februari ya, per tanggal 1 Februari aktif baru di kelas yang diubah yang baru itu gitu teman-teman. Kak, BPJS ku dulu ikut ayah, mana nih? Ikut ayah, sekarangnya udah nikah mau pindah ikut BPJS suami gimana? Kak, BPJS ku ikut ayah, sekarang saya sudah nikah, mau pindah ikut BPJS suami gimana? Oh iya. Kakak sudah bisa ya? Sudah bisa ya, karena udah punya suami nih. Terima kasih Kakak Dede. Kakak dim ya. Oke, jadi tambah semangat ya ini. Baik, untuk Kak Pelanginya. Jadi ini bisa kakak bisa langsung aja di WA Pandawa.
Ini suaranya jelas kan ya pakai mic-nya. WA Pandawa atau aplikasi Mobil JKN juga bisa. Aplikasi Mobil JKN masih belum bisa. Belum bisa ya? Kakak. Belum. Di WA Pandawa atau bisa datang ke kantor. Ya, atau ke Mobil JKN. Mobil JKN lagi. Ke BPJS keliling, BPJS online kayak gitu. Kayaknya Tira perlu jalan-jalan ya, perlu keliling-keliling ini kayaknya ya. Aduh. Yuk, terima kasih yang udah follow-follow kita. Jangan lupa di like juga. Kak, dulu BPJS ikut ortu masih ada tanggungan. Sekarang kalau mau buat bersama semuanya harus bayar tunggakan. Bener banget ya. Jadi kalau mau pisah kakak harus dibayarkan dulu tunggakannya sampai lunas. Kayak gitu Kak Dev. Gitu ya. Nah, untuk screening riwayat kesehatan kita tutorial yang aplikasi dulu ya, aplikasi Mobil JKN. Boleh dibuka mungkin Mas Barsi? Enggak. Jadi langsung aja kita kasih tahu nih. Jadi Bapak Ibu kan intinya saat ini Mobil JKN kan Kak seperti super apps-nya, aplikasi super ya. Jadi hampir semua pelayanan yang di BPJS itu bisa diakses melalui Mobil JKN. Nah, baik dari nanti terkait dengan antrian online. Kemudian screening kesehatan juga ada di sana. Screening riwayat kesehatan. Kemudian info riwayat pelayanan itu bisa ada. Jadi misalnya pasien dari FKTP, RTL itu bisa dilihat dari mana sih kunjungannya. Kemudian terkait dengan data kesehatan juga ada. Nah, untuk SRK sendiri Bapak Ibu itu simple. Ini nanti tinggal masuk menu Mobil JKN. Iya. Nanti tinggal ada kotak kecil namanya screening riwayat kesehatan. Nah, nanti tinggal diklik, nanti akan muncul beberapa pertanyaan kan Dira. Nah, nanti pertanyaannya itu nanti akan disesuaikan berdasarkan penyakitnya. Jadi harapannya dengan mengisi itu sudah mencakup kira-kira hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk kedepannya seperti apa. Jadi untuk rekomendasi dokter lanjutan gitu ya. Betul. Nah gitu, jadi teman-teman bisa pilih ya kalau di aplikasi Mobil JKN itu ada menu, nanti klik aja menu lainnya di menu lainnya ada pilihan menu screening riwayat kesehatan, itu tinggal diklik, nah dipastikan namanya sudah sesuai, terus tinggal yang pertama itu isi tinggi badan, berat badan. Nah itu harus jujur ya teman-teman, tenang aja ya. Insya Allah untuk keamanan datanya kita aman katanya. Jangan dikurus-kurusin, digedut-gedutin, jangan ya. Jadi, karena itu memang nanti berkaitan dengan hasilnya. Jadi indikator misalnya tinggi badan, berat badan nanti akan berkaitan dengan IMT atau indeks massa tubuh. Nah, IMT sendiri itu berkaitan dengan misalnya khususnya penyakit metabolik kayaknya hipertensi, DN. Nah, itu mengacu kepada data-data yang disebutkan di awal. Jadi harapnya mengisi dengan jujur ya kan Tira. Jangan ditutupi lah. Jadi nanti dengan adanya pengisian yang benar oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya nanti bisa menjadi pertimbangan dari pihak dokter untuk memberikan pelayanan selanjutnya. Oke, baik. Nah, aku ambil HP dulu ya Mas Barnas ya. Mungkin bisa Mas Barnas di sini bisa jelasin nih cara screening kalau teman-teman ini mungkin udah memorinya habis ya, memorinya habis nggak bisa di aplikasi ya, udah nggak bisa download, itu bisa lewat WA Pandawa. Nah, WA Pandawa ini di 0811 dicatat ya, 0811 8165165. Caranya gimana nih Mas Bar? Nah, jadi di sana ada hampir sama ya teman-teman ya. Intinya seperti ini. Ini kami ada seperti poster nih. Nah, jadi ini untuk posternya. Jadi nanti biasanya ada barcode ya teman-teman. Jadi dengan men-scan barcode itu biasanya akan diarahkan ke website atau nanti langsung saja buka Google, nanti ketikkan website screening BPJS Kesehatan. Nah nanti di sana akan menginputkan beberapa dokumen, misalnya terkait dengan NIK maupun nomor BPJS-nya teman-teman semuanya. Tapi nanti ada dua opsi ya, bisa menggunakan nomor BPJS maupun menggunakan nomor NIK. Kemudian akan mengisikan terkait dengan tanggal lahir teman-teman semuanya seperti itu. Gimana menggunakan Cila? Nah, jadi dengan pengisian itu nanti otomatis akan beralih ya teman-teman. Jadi nanti jika ada ketidaksesuaian antara NIK maupun NOKA dengan tanggal lahir yang diinputkan itu biasanya agak error kan Cila. Nah, gitu. Jadi nanti dipastikan dulu untuk penginputan untuk nomornya dan
NIK-nya itu sesuai seperti itu. Gitu. Oke, balik lagi ya ke pertanyaan yang Kak, saya pembayaran selalu auto debit dan lunas, tapi kenapa kok tertulis anggota keluarga non-aktif? Auto debit, nah dipastikan auto debitnya beneran udah ini enggak? Berjalan apa belum ya? Berjalan atau belum Kak? Atau ada error? Jadi dipastikan ya kalau memang pakai aplikasi Mobi JKN, itu bisa ada menu info riwayat pembayaran ya, bisa dilihat di sana ya Kak calon Kades. Kades mana ini? Gitu amin, ya. Amin. Amin. Nah, untuk yang baru join yuk bantu di like dan share-share ya ke teman, tetangga ya. Saudara, teman kerja. Bisa langsung di share dulu. Nah, untuk yang teman-teman yang belum follow kita juga di follow ya. Kalau sepi gini enak untuk teman-teman yang tanya, jelas sekali. Ya. Biasanya banyak banget, jadi ini pasti kejawab semua ya. Tapi tetap di-share ya teman-teman ya, jangan nggak di-share ya. Kak, tunggakannya dilunasi cukup punya aku aja atau semua anggota? Semua anggota. Jadi untuk BPJS dia mengacu kepada satu kakak gitu, satu kakak teman-teman. Bisa langsung dibayarkan untuk tunggakannya, nanti baru bisa pisah kakak. Gitu. Jadi teman-teman nanti untuk contoh dari tampilan awal ya. Jadi tampilan awal screening. Jadi seperti Amit nih teman-teman. Nah, di sini. Ya. Jadi tampilannya mudah banget ya. Kita Simple. Tinggal langsung aja klik NIK, tanggal lahir, dan ada captcha-nya di sini ya untuk memastikan. Dan nanti kalau cari peserta akan muncul ya namanya yang sesuai gitu. Kak, kalau BPJS 3 apakah bisa pindah ke BPJS pemerintah? Nah, BPJS pemerintah itu sifatnya pengajuan kakak. Dulu, Kak. Betul, kalau memang dirasa mampu persyaratan. Mampu ya, bisa langsung di Mandiri aja, tetap di Mandiri ya. Kalau memang tidak kuat dan ingin mengajukan, silahkan di Dinas Sosial. Betul. Oke, selanjutnya pertanyaan dari, bentar nih kita cek. Ini teman-teman boleh di komen, ini memang peserta followers kita atau tidak, karena takutnya aku settingnya ini hanya followers gitu ya. Iya. Takutnya kelewat. Iya, kelewatan. Enggak ya, kayaknya ini ada yang baru follow, berarti ini nih. Tidak berulang tetapi termasuk dalam 3 kontribusi teratas. Oke. Enggak ya teman-teman ya, jadi apa ini salah satu hal. Oh gini ya, enak ya. Oh ya bisa ya. Kak, kalau BPJS kelas 3 apakah udah ya tadi ya? Kak Putri, Kak kemarin aku kontrol pakai JKN, jadwal dokternya berbeda, yang harusnya jam 10 di JKN-nya jam 2 siang. Nah, itu bisa ini mobil JKN maksudnya ya, mungkin ya di JKN-nya ya. Ya, kalau memang di mobil JKN-nya berbeda, itu settingan dari fasilitas kesehatan. Ya, Vaskesnya yang berbeda jadwal. Misalnya jadi misalnya pas itu memang jam segitu, ternyata dokternya belum hadir atau apa, jadwalnya belum diganti. Iya, jadi yang tampil di aplikasi itu masih settingan lama. Jadwal yang lama gitu, teman-teman. Jadi bisa dipastikan aja di Vaskesnya. Kak, ini tolong diganti dong, diinformasikan biar tidak salah juga ya, gitu. Kak, aku BPJS PBI sekeluarga, aku baru punya bayi 1 bulan. Gimana masukinnya juga ya? Berarti yang PBS. adik bayinya ya? Adik bayinya. Nah, untuk adik bayi ini memang bisa ya langsung dari pemerintah. Tapi itu ada jangka waktunya Kak Bernas. Ada jangka waktunya. Berapa lama Kak? 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Jadi bisa langsung dimasukin aja gitu. Ya, itu 3 bulan untuk PBI daerah ya kayaknya. Untuk yang PBI dari pemerintah ini Kakak PBI pemerintah apa daerah ya? Nah, nanti dicek dulu ya Kak ya. Betul. Untuk jenis PBI. Betul, dicek dulu. Nanti semisal memang segera membutuhkan, lebih baik kita tadi kayak lebih baik segera ditindaklanjuti. Soalnya kita nggak tahu itu tadi. Kita berupaya untuk mencegah itu
jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi seperti itu. Betul. Kalau memang didapatkan kan enak ya langsung Ya, ya. betul. Langsung aja. Betul. Betul, pemerintahnya itu ada 2 Kak. Jadi ada PBI dari pemerintah Pemda daerah atau pemerintah pusat Nah, gitu. seperti itu. Jadi nanti tetap untuk PBI nanti melalui pengajuan Kak ya. Betul sekali. Maaf mau tanya sudah punya BPJS tapi dinonaktifkan, cara buat mengaktifkan lagi gimana ya? Ini dinonaktifkan karena apa Kak? Gitu ya Kak. Sebelah jadi bisa dicoba dikonfirmasi Iya, karena tuh. kalau memang dari Banyak ya. pemerintah maksud berarti kan tidak dinonaktifkan Aktifkan. oleh pribadi ya, Betul. karena nggak bisa kalau Nggak bisa, dinonaktifkan pribadi. Nah itu bisa sebelumnya apa nih segmen kepesertaannya? Apakah kayak mandiri gitu. atau PPI Kak ya? Gitu, bener banget. Jadi untuk masing-masing tindak lanjutnya itu berbeda tergantung segmennya masing-masing. Tergantung segmennya, benar banget. Nah, untuk screening nih Mas Barnas, Ya, untuk misalnya kan nggak punya smartphone pinter ataupun terkendala HP-nya yang masih jadul. Nah, itu bisa di mana nih Mas disarankannya? Jadi intinya gini teman-teman. Jadi ini mungkin kan ya, mungkin ini suatu hal yang pasti intinya kalau berkunjung ke FKTP, Puskesmas, klinik itu kayaknya ketika sakit. Kaget. Terus saat ini tidak berlaku ya teman-teman. Jadi kalau bisa ketika Anda pun merasa sehat maupun merasa ingin kok tiba-tiba ingin konsultasi ya terkait dengan kesehatan saya atau apa. Nah, itu bisa langsung berkunjung ke vaskes masing-masing. Jadi jangan sampai menunggu sakit itu kan kira. Nah, dengan adanya misalnya enggak apa-apa teman-teman misalnya saya tertarik ini mau cek ini ya, cek screening. Nanti enggak apa-apa, nanti berkunjung saja ke vaskes masing-masing. Nanti bilang saja dokter saya mau ngecek screening saya seperti itu. Misalnya ini saya jadi punya bisa di vaskes ya. Vaskesnya langsung aja di vaskes gitu. Jadi teman-teman bisa langsung di fasilitas kesehatan, di puskesmas, di klinik, pokoknya yang punya teman-teman aja nih, vaskes teman-teman ya, yang biasanya dibuat periksa gitu. Biasanya kan memang kalau baru pertama kali, apalagi awal tahun kayak gini ya, kalau periksa pasti ditanya udah screening belum gitu. Nanti disuruh screening. Tadi Kak, ininya di awal tahun ini kita mencoba screening, nanti bisa setelahnya itu bisa screening ditindaklanjuti. Jadi harapannya itu tidak hanya selesai di SRK, nanti tapi kita ada tindak lanjutnya. Nanti bisa cek tensinya, gula darahnya maupun pap smear kita juga ditanggung ya. Jadi tenang aja nih. Lalu nih ada Kak Fitri, kalau punya tunggakan 7 bulan apa bisa dicicil? Bisa banget dong bisa. Kak. Jadi udah minimal 2 bulan. 2 bulan itu udah bisa dicicil ya. Jadi bisa pilih mau nyicil berapa bulan, apa menyicil berapa uangnya kali ya. Itu juga bisa pilih. Kak, aku ada tunggakan tapi status aktif penerima upah. Sekarang mau melahirkan apakah gratis? Kak, aku ada tunggakan tapi status aktif penerima upah. Berarti yang enggak perusahaannya ya? Ini bukan. Jadi mungkin Kak Arumi ini dulu itu menunggak. Mandiri menunggak. Kemudian mendapatkan pekerjaan ataupun suaminya ikut suami ini ya mungkin ikut suami PPU pekerja penerima upah memang aktif Kak tapi tetap ada tunggakan gitu. Kalau riwayat sebelumnya tuh Kak ya. Riwayat sebelumnya itu tunggakannya itu memang harus dibayarkan, wajib dibayarkan. Sekarang mau melahirkan apakah bisa karena statusnya aktif itu tadi, tapi tunggakan tetap harus dibayarkan. Nanti misalnya udah mohon maaf tidak bekerja ataupun tidak ditanggung oleh perusahaan itu akan nonaktif lagi Kak Barnas. Benar, karena ada tunggakan tadi. Tunggakannya itu tidak menghapus tunggakan yang lama Kak ya. Iya, betul. Jadi masih terrekod lah. Terrekod. Benar banget. Jadi silakan Kak bisa dipakai untuk sekarang ya, untuk melahirkan Kak Arumi, silakan dipakai sesuai prosedur pastinya ya. Indikasi medis ya. Benar banget. Kak, sebelumnya aku udah punya BPJS Kesehatan, sekarang udah nikah dan udah pisah kakak, terus itu gimana ya BPJS-nya? Aku udah nikah dan udah pisah kakak. Mungkin sama orang tuanya atau apanya sekarang itu ya? Sebelumnya aku udah punya BPJS Kesehatan, sekarang aku udah nikah dan udah pisah kakak.
Oh, kakak baru. Oh, kakak baru. Oh, sama suaminya nih masnya. Iya, mungkin itu maksudnya ya. Enggak di koma Kak, udah nikah terus pisah kakak ini siapa-siapanya gitu. Iya, betul. Bisa kakak sama siapa? Kan nggak mungkin sama suami ya baru nikah nih. Jangan sampai gitu ya kakak. Jadi kalau memang mau pisah kakak, bisa. Yang penting nggak boleh ada tunggakan tadi ya Mas Bernas ya. Bisa di mana nih Mas Bernas? Bisa di WA Pandawa maupun bukunya langsung ke kantor terdekat gitu ya. Kak Fitri ini tanya apa ya tadi ya? Aduh, kelupaan nih Kak Fitri. Yang atasnya ya. Iya. Komen lagi Kak Fitri. Maaf ya Kak Fitri. Kak Fitri silakan. Kak sebenarnya Kak cara mau offin BPJS nunggak kelas 1 biar bisa dicu dulu tapi nggak berjalan terus. Bisa pakai rehab. Tenang aja, itu nggak akan berjalan kakak. Jadi dicicil dulu yang sampai lunas. Cuman plus 1 bulan berjalan. Nah, plus 1 bulan berjalan. Misal sekarang nunggak 6 bulan. Mau nyicil nih 6 bulan nih. Nanti bayar 6 bulan ini plus 1 bulan berjalan. Yang akan aktifnya nanti. Gitu kakak. Jadi tidak akan terus berjalan gitu. Argumennya sudah mentok ya. Bener banget. Nah, oke, ini udah 4,5K ya. Like yuk, jangan lupa di like lagi, di share ya ke teman-teman nih. Meskipun siang-siang Jumat memang udah ngantuk gitu ya. Hawa udah kayak libur gitu. Ya misalnya akhir pekan juga. Akhir pekan bener bagi yang 5 hari kerja. 5 hari kerja. 5 hari kerja, jadi harus tetap semangat dong. Kita aja semangat ini ya. Yang penting jangan lupa kesehatannya dijaga. Bener, dijaga. Ada fitur bugar juga di MoBJKN ya. Itu fitur baru kita ya. Bisa download aplikasi MoBJKN. Jadi kalau bisa setiap hari itu ada 10.000 langkah minimal. Gitu. Aku udah nyobain loh, Mas. Bener. Pakai gerak 335. 335 juga kan? Gerak 335 dong. Mudah, cuma jalan-jalan aja. 3 menit jalan biasa, iya. 3 menit jalan intens, kemudian dilakukan 5 kali repetisi. Bener. Jadi gampang banget. Gampang sekali. Oke, lanjut nih ke pertanyaan. Kak, saya ada denda selama 45 hari untuk rawat inap. Jika lebih dari 45 hari, apa masih ada denda untuk rawat inap? Tidak. Sudah selesainya 45 hari saja. Benar. Jadi tidak ada. Mungkin kakak Inut ini sudah membayar tunggakan iuran. Habis itu ada sanksi ya namanya. Sanksi selama 45 hari itu istilahnya jangan rawat inap kalau nggak mau kena denda gitu. Ini bukan nggak boleh rawat inap ya. Tapi kalau rawat inap akan ada denda pelayanan gitu. Kalau lebih dari 45 hari sudah tidak ada. Silakan bisa dipakai. Sekali lagi Kak, itu hanya untuk rawat inap ya. Bener banget, itu tadi rawat inap ya teman. Namanya aja denda pelayanan rawat inap. Jadi kalau teman-teman habis bayar tunggakan mau di puskesmas, di klinik ataupun dokter mau mandiri, rawat jalan gitulah ya. Silakan. Ya, tidak ada denda. Alhamdulillah sudah dicicil. Selamat kakak. Ditunggu sampai lunas. Nanti akan aktif kembali dan bisa dipakai gitu ya. Agak capek gitu ya. Boleh ya minum ya teman-teman ya. Berapa yang lagi? Silakan. Kita kurang beberapa menit lagi nih. Aduh, rasa udah beberapa menit lagi. Lihat ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana caranya mencicil tunggakan? Silakan bisa mencicil melalui program rehab ya. Program rehab itu bisa didapatkan ya di MoBJKN. Jadi super apps. Super semuanya kita ada ya. di mobil JKN. Bener, bisa download di iOS ataupun Android ya, App Store maupun Play Store ya, gratis. Yang penting ya. Ada paket. Paketan WiFi bisa. Iya, WiFi bisa juga ya. Yang penting ada koneksi internet berarti gitu. Bisa di-download aja. Habis di-download langsung login ya pastinya. Daftar bagi yang belum punya, daftar terlebih dahulu. Akunnya nanti ada menu rehab. Nah, minimal yang bisa dicicil itu minimal 2 bulan, Kak.
2 bulan itu bisa dicicil Kak Fitri. Jadi silakan bisa langsung ya. Kalau 1 bulan nggak bisa kan Raya? Berarti langsung bayar Kak. Itu gimana cara mencicilnya Kak? Berarti minimal Cicilan yang dicicil itu namanya Kak. Berarti minimal 2 bulan ya teman-teman ya. Betul, minimal 2 bulan untuk satu keluarga ya. Betul. Oke. Lanjut Kak Bunga. Mbak, saya kan punya BPJS terus BPJS-nya masih gabung orang tua sedangkan aku udah nikah. Oh. Ya, bisa Kakak dong, Kak. Iya. Nanti bisa berkunjung ke Berkunjung. kantor atau pendapat nanti bilang aja nanti sudah berkeluarga dan bisa kakak. Nanti teman-teman kami di kantor akan menindaklanjutinya seperti untuk penyelesaian terkait dengan kondisi tersebut. Bener banget, Kak Bunga ya. Namanya Kak Bunga mungkin ya. Bunga matahari. Matahari. Salpriadi jangan-jangan Kak. Bukan, itu bukan matahari. Bunga matahari ya. Bukan, Kak. Iya, Bukan. aja sudah. Untuk tahu Kak, enggak apa ya. Kenapa kita bahas ini? Kak Erliniana, Kak mau tanya, semisal udah cerai terus BPJS sudah lumayan lama nggak dibayar, gimana solusinya? Berarti ada tunggakan tadi ya Kak? Iya, kalau nggak dibayar lumayan lama. Aduh, ini udah cerai. Nah, ini Kak permasalahannya. Kan biasanya kalau udah cerai udah ini yang bayar siapa gitu ya. Biasanya gitu. Makanya kalau ada pembaruan kakak, kita itu menghimbau nih untuk teman-teman nih, ayo langsung diperbarui aja. Gitu. Kebanyakan di sini saya nggak mau bayarin mantan suami saya, mantan istri saya gitu. Biasanya di kantor sudah pisah gitu. Ya, gitu. Ya pisah. Ternyata jadi memang bukan kewajiban. Administrasinya ternyata belum diurusin. Betul. Nah, gitu. Jadi untuk pisah kakak itu pun harus dua-duanya lunas kakak. Jadi bukan kakak aja, bukan kakak Erla aja, tapi dua-duanya harus lunas gitu. Nah, makanya untuk teman-teman di sini yang belum bisa kakak, belum belum ini ubah kakak terbarunya, yuk langsung diupdate aja, bener banget. Gitu ya. Jadi yang baru join jangan lupa di like ya, semangat ya. Ini meskipun di Jumat yang ini sudah cerah ya, aduh udah cerah ya. Cerah-cerah syahdu kan. Cerah-cerah syahdu. Saudara saya minta rujukan dari Vaskes pertama, itu klinik kok disuruh bayar ya sama kliniknya, padahal BPJS pemerintah. Saudaranya minta rujukan. Vaskes pertama itu klinik. Kakak, nah gini kakak, misalnya ini terkait rujukan Mas, boleh dijelaskan Mas Bara? Kalau rujukan itu tidak bisa atas permintaan sendiri. Jadi pemberian rujukan baik di klinik, puskesmas, dokter pribadi mandiri yang bersama dengan BPJS itu semuanya didasarkan pada indikasi medisnya dari peserta seperti apa dan dari penilaian dokternya. Jadi dokter itu berwenang khusus ya, berwenang khusus untuk memberikan diagnosa, oh ternyata pasien ini perlu pelayanan spesialistik di rumah sakit. Maka mendapatkan di situ mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Tapi jika dirasa peserta itu nanti masih bisa ditangani di Vaskes pertama, puskesmas, klinik maupun dokter praktek pribadi yang berjalan dengan BPJS, itu nanti akan diobati di sana dulu tanpa perlu rujukan. Benar. Jadi tadi Kak, jadi untuk rujukan itu bukan peserta yang minta. Peserta ya, bukan peserta yang minta. Tapi dari dokternya dari dokternya sesuai dengan indikasi medis. Tapi ini kan ada kok disuruh bayar. Nah, itu beda kasus Kak. Jadi kalau memang dari klinik ini suruh bayar, kakak bisa melaporkan aja. Tapi dulu Kak, ini bayarnya bayar apa? Bayar apa dulu ya? Entah bayar cicilannya atau bayar apanya? Ada PBI ya? Enggak, ya? PBI ya, pemerintah. Kalau memang BPJS dari pemerintah ini aktif ya, bisa dibuktikan aktif dari aplikasi Mobil Jaya juga bisa cek keaktifan atau WA Pandawa. Nah, kalau memang aktif tidak boleh ditarik iuran apapun ya. Ditarik iuran apapun Kakak Scorpio, jadi bisa melakukan pengaduan. Pengaduannya bisa di 165 di aplikasi Mobil JKN, WA Pandawa ataupun di Instagram ya, sosial media kita ya untuk ditindaklanjuti. Kakak bisa langsung DM kita kalau memang disuruh bayarnya padahal udah aktif nih. Tapi nanti kalau misalnya non aktif nanti dicek dulu Kak ya. Benar banget. Misalnya agak rancu nih disuruh bayar. Iya, disuruh bayar apa? Bayar rujukannya atau gimana? Atau cicilannya ya, ternyata non aktif seperti itu. Gitu ya Kak.
Jadi bisa dipastikan ulang, Oke. Kak sekeluarga BPJS PBI, tapi cuma adikku yang ditanggung cara ngurus biar aktif kembali. Oh, Ditanggungkan, maksudnya tidak dibayarkan gitu adiknya ya. ditanggungkan emang ditanggung atau gimana? Iya betul, lebih jelas Kak Elsie ya. Soalnya, Karena jawabnya iurannya oh ya, sampai kayaknya, 840 itu kenapa mahal ya Kak? Kak anaknya kan kakak pun atau mungkin kita dia harus satu melihat kakak ya? dari awal nih. Kak, anaknya kakakku kan belum pernah daftar BPJS. Nah, kemarin itu baru didaftarkan sekarang usia 2 tahun. Berarti mulai dari bayi betul. awal lahir Jadi, sampai usia 2 tahun itu belum terdaftar Kakak untuk udah ada peraturan terbaru ya Kakak untuk bayi baru lahir di atas 2024 ya Kak. Bukan Kak, 2020 ya. 2020 ya, itu memang wajib didaftarkan BPJS Kesehatan. Dan iurannya memang dihitung sejak dia lahir sampai maksimal tunggakan 24 bulan gitu Kakak. Jadi tadi kayak karena benar karena tidak pernah membayarkan iurannya, jadi akhirnya terakumulasi sampai dengan 840.000 itu berapa ya berarti tunggakannya ya Kak? Ya itu di kelas berapa Kakak? Nah di kelasnya nanti disesuaikan oleh kelas dari ibu bayinya gitu. Gitu ya Kakak Iin. Gitu. Ada yang kurang jelas bisa di komen-komen lagi ya. Maaf kalau ada yang kelewat teman-teman. Bayar suratnya Kak. Aduh Kakak bisa langsung pengaduan aja ya karena sifatnya surat rujukan ini tidak boleh dipungut biaya apapun karena memang sesuai indikasi medis. Kalau memang tidak sesuai indikasi medis, ya sudah tidak diberikan rujukan gitu. Betul. Tidak ada bayar dulu baru kasih nih, nggak ada dong, nggak boleh dong kayak gitu ya. Bisa masuk ke kecurangan itu Kakak, bisa pengaduan aja. Gitu ya Kak, Scorpio Girl. Ini BTW Kakak ini ini di rumah sakit mana gitu ya? Bisa dikonfirmasi ya Kak? Nanti bisa konfirmasi ke kantor BPJS-nya terdekatnya. Kalau memang di Jakarta, ya sosial media Jakarta aja Kakak langsung nanti gitu. Tidak lanjuti karena kalau Banyuwangi kita masih bisa bantu, masih bisa langsung konfirmasi ke kliniknya tersebut. Jadi untuk Banyuwangi Situbondo ya. Jadi untuk kantor BPJS kantor cabang Banyuwangi itu membawahi kabupaten Kak ya, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo di Jawa Timur. Di Jawa Timur gitu. Jadi memang ada masing-masing wilayah gitu ya. Wilayah kerja. Oke, kenapa saat ubah data nama bayi Nyonya di form Pandawa pas KK file besar terus Kak, ada maksimalnya. Iya, karena file yang scannya di-upload mungkin Kak ya. Iya. Filenya sepertinya 2 MB ya maksimal ya. Maksimal bisa Kak dilihat ada keterangannya maksimal file upload-nya misalnya 2 MB berapa. Gitu. Nanti kalau misalnya besar nanti bisa dikompres dulu kayak ukurannya. Dikompres dulu Kak di nanti Google. Di bawah ukuran untuk file maksimal upload-nya seperti berapa. Betul sekali. Jadi bisa, ntar ini kita udah berapa waktunya? 43 menit. Oke. Geser. Geser lah. Ada gak? Ada. Lo gak ada. Hilang. Nah ada. Nah. Oke, jadi kayak gitu ya Kakak ya. Gimana nih? Nah. Sampai nyampe RS disuruh bayar 500 lebih. Padahal ayah saya minta rujukan dari puskesmas ke RS nggak bayar. Oh berarti ini di rumah sakit? Ini bayarnya di rumah sakit apa di klinik? Iya. Kak Scorpio, bisa dijelaskan ini bayarnya itu di klinik apa di rumah sakitnya nih? Gitu. Karena kalau rujukan ya tidak membayar Kak. Kak sekeluarga BPJS tapi cuma adikku yang ditangguhkan ternyata tadi. Dari 5 anggota cuma 1 yang nggak dapat. Kalau cara ngurus bisa aktif kembali, kami tidak menjanjikan ya Kak, karena memang sifatnya itu pengajuan dan yang membayarkan pemerintah. Istilahnya yang punya uang pemerintah ya, yang mau bayarin gitu ya. Jadi yang punya wewenang untuk menentukan siapa yang menjadi anggota BPJS PBI
Itu dari Itu pemerintah. tetap dari pemerintah. Ya. Mungkin ada data adik yang error di Dukcapil gitu Nah, ya. Itu bisa jadi Nanti juga. bisa tanya ke Dinsos kayaknya. Dinas sosial, Dinas sosial, gitu Kak. ya. Kami sebagai penyelenggara untuk kalau udah punya data ini diaktifkan nih, ini dinonaktifkan. Betul. Nah, itu kita sebagai penyelenggara itu aja. Jadi tidak menentukan Betul. dia nonaktif, dia Maupun aktif aktif. gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah bagus salam. Kak, udah. Bagus, Dia mau salam. nyapa. Juga. Septiani, kakak mau nanya kalau BPJS ada tunggakan tapi ini lagi proses pindah ke BPJS keadaan darurat. Waduh, kalau keadaan darurat jangan nunggu PBI ya Kak Barnas ya. Kalau PBI itu tadi Kak, dia harus menunggu dari Benar. pemerintah dulu ya untuk memberikan mana sih yang menjadi peserta. Tapi kalau misalnya kedaruratan, lebih baik tadi Kak, lebih baik langsung saja mendaftarkan mandiri. Benar. Karena kan aktifnya nggak tahu kapan gitu ya yang dari pemerintah ini. Kita juga nggak tahu kayak dari kantor BPJS pun kita hanya menerima data yang mau diaktifkan, bukan kita yang memiliki kuasa untuk menentukannya itu tadi. Gitu ya. Jadi tidak bisa ya kakak, sifatnya tetap pengajuan. Kak kenapa sih kalau rujukan dari puskesmas ke RSUD cuma bisa dipakai seminggu sekali, nggak bisa seminggu 2 kali? Waduh, itu tidak ada ya persyaratan seperti itu ya. Gimana nih Mas Barnas nih? Kali pakai seminggu sekali. Ya mungkin itu kontrolnya gitu ya. Karena biasanya Kak dalam 1 minggu itu 1 minggu sekali nih obatnya itu ya udah 1 minggu jangka waktunya. Jadi tidak perlu kontrol sampai 2 kali seminggu. Jadi gitu. pemberian surat kontrol itu kan didasarkan oleh bedain kayak untuk rujukan ini memberikan adalah Faskes pertama. Tapi yang memberikan surat kontrol pasien untuk berkunjung lagi itu dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakitnya. Jadi nanti kalau memang dirasa dari pihak rumah sakit itu menentukan bahwa pasien ini hanya perlu berkunjung lagi 1 bulan sekali saja. Bener nah, banget. Maka nanti ya berkunjungnya 1 bulan sekali. Jadi misalnya untuk bukan pasien menentukan kayaknya 2 kali aja enak ya. Bisa ya. Jadi nanti yang menentukan pasien untuk berkunjung kelayakan kontrol gitulah ya. Itu dari ketentuan dari rumah sakitnya. Dari rumah sakit tetap. Jadi tidak ada dari kita menentukan seminggu sekali aja kontrol jangan sampai 3 kali, 4 kali. Cuma untuk surat rujukan itu berlakunya 90 hari. 90 hari. Jadi ini beda ya Kak. Kenapa kalau rujukan dari puskesmas dipakai seminggu sekali itu enggak ya? Itu enggak ada peraturannya. Tapi kita hanya mengatur rujukan itu berlaku aktifnya itu 90 hari gitu. Nanti kalau dalam 90 hari udah selesai, jangan sampai nunggu ini nunggu habis ya, tapi diproses dulu, bisa minta rujukan lagi kalau memang diperlukan dari dokternya menyarankan. Tapi kalau misalnya masa aktifnya masih jauh kok tiba-tiba minta rujukan, jangan. Jangan ya, jangan hamin 1 bulan jangan kelamaan. Masih bisa dipakai ya. Bener, kelamaan ya. Kak, saya di Kendal, apakah saya bisa gunakan di Semarang? Kendal itu mana? Nah, Kakak. Beda wilayah, beda kabupaten enggaknya ya? Ya, beda kabupaten ya Kak. Silakan Kak bisa dipakai untuk Kakak nih. Ini kepesertaan apa nih Kak Geko? Jadi JKN itu tetap bisa dipakai di luar kota teman-teman, maksimal 3 kali pelayanan dalam 1 bulan. Kalau memang dirasa menetap ya, menetap di Kendal nih. Kendal. Apa namanya? Ya itulah ya. Kendal ya, Kendal Jenner. Ya itu itu bisa pindah maksudnya dipindah ke domisili yang terbaru. Jadi dengan adanya pindah domisili nanti tidak ada batasan 3 kali ya bisa dipakai dan bisa minta rujukan nanti dong pastinya gitu. Oke, lanjut. Dari klinik saya, dari klinik saya disuruh bayar, soalnya minta rujukan dari RS bayar lagi, padahal BPJS pemerintah. Waduh, udah Kak Scorpio, 2 kali nombok nih, ini udah pelanggaran nih. Gimana? Kak Scorpio langsung aja ya, kita proses ya, maksudnya kakak bisa DM kita, ataupun misalnya udah tahu rumah sakit mana, klinik mana, sudah pastinya tahu ya daerahnya juga, bisa langsung di sosial media
daerah Masing-masing, ya. masing-masing. Misalnya info JKN misalnya Kota Malang, mana, info gitu. JKN Malang. Hmm. Ataupun Surabaya, info JKN Surabaya itu ada Kak sosial Ini medianya. nanti dipastikan dulu ke kepesertaannya Hmm. Mas Scorpio ya. Ya Mas jenengan. Kalau memang kalau memang dirasa Kak pengen bantuan aku nih, kita nih maksudnya, ya udah silakan bisa DM kita, nanti kita teruskan ke kantor cabang yang terkait gitu ya. Oke, lanjut. Program pemutihan masih belum ada ya belum ada Kakak. info, Kak, ya? Betul. Kak, kamu tanya BPJS saya 3 anggota keluarga hanya bayar 107.500, tapi kok Januari ini jadi 107.500 itu bayar apa Kak? Nggak mungkin 3 anggota keluarga 107.500. Setuju. Kayaknya kelas 3 pun kayaknya enggak. Iya, kelas 3 35 per orang. Jadi ini di kelas berapa ya? Di kelas berapa Kak? Kak, itu bayar admin atau gimana ya? Kakak bayar di mana? Soalnya nggak mungkin ada 500. Atau ini Kak, atau bayar cicilan. Mungkin kalau Bisa cicilan jadi ya. bisa jadi ya. Bisa jadi kalau cicilan nggak bulat soalnya. Gitu. Kalau bayarnya tidak secara mencicil ya pasti pembulatan ya. Karena kita di kelas 3 35.000, kelas 2 100.000, kelas 1 150 gitu. Jadi nggak mungkin ada 500 tiba-tiba di belakang gitu Kakak. Tanya Kak, yang program pemutihan itu tidak ada ya Kakak, masih belum ada info. Klaim JHT apa harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ya itu Kakak ini. Seminar itu Kak, ya, seminar itu. Seminar itu Kakak ini maksudnya. Gitu. Kelas 3 mau kelas 2 harus 1 tahun dulu. Betul sekali, minimal di 1 tahun. Terdaftar di kelas sebelumnya. Jadi memang kalau pas kita menentukan kelas pas mau daftar, benar-benar dipikir ya Kak. Betul. Benar. Jadi kita itu selalu bertanya berulang-ulang. Frontliner pun menyebutkan ini benar nih kalau mau kelas mana nih? Udah yakin Bapak Ibu di kelas 2 atau kelas 3? Karena kelas 3 ini tidak bisa naik kelas saat rawat inap. Saat rawat inap tidak bisa naik kelas teman-teman. Jadi tetap di kelas 3. Kalau kelas 2 masih bisa naik kelas nanti. Saat rawat inap ya, ini maksudnya bukan kelas kepesertaannya ya. Baik, teman-teman kita kurang 4 menit lagi ya selesai. Kita balik lagi ke tema hari ini kita terkait screening riwayat kesehatan. Yuk Mas Baras ingetin teman-teman lagi dong terkait screening ini. Jadi teman-teman semuanya dalam upaya kita untuk menjaga diri kita dan mencegah hal yang tidak kita inginkan lebih lanjutnya. Jadi dengan harap dengan adanya SRK ini kita bisa mengetahui lebih dini terkait potensi-potensi, ini bukan potensi baik ya, potensi buruk yang bisa kita alami. Jadi dengan mengisi SRK ini tadi Kak, harapannya kita bisa mengetahui, oh saya ternyata punya riwayat ini, ada potensi saya menjadi penyakit DM, HT, dan lain-lain. Dengan adanya ini, dengan berkunjung ke Vaskes maupun dengan mengisi secara mandiri, harapannya dokter di Vaskes nanti bisa menindaklanjuti. Misalnya ternyata DM nggak enak ya, itu nanti dari pihak Vaskesnya bisa melakukan pemeriksaan gula darah. Kemudian ternyata ada indikasi untuk kanker serviks. Di sana ada untuk pemeriksaan pap smear maupun IVA seperti itu. Jadi dengan harapannya misalnya untuk ada anomali di daerah paru-paru, itu bisa dilakukan pemeriksaan fisik parunya. Nanti akan indikasi ke PPOK atau jadi kayak memang jelas screening ini deteksi dini teman-teman ya. Jangan nunggu sakit dulu baru periksa ke dokter. Padahal itu sudah ada sebenarnya udah ada nih istilahnya virusnya jadi, udah ada menempel. Potensi sebenarnya kita udah ada. Karena kita tidak tahu, kita menyepelekan gejalanya dan tidak abai. terlalu Tiba-tiba baru munculnya itu parah seperti itu. Gitu, bener banget Kak. Tidak ada kenaikan iuran 2026, masih belum ada ya Kakak jenengannya. Jadi tidak ada Kak. Kalau tunggalan 2 juta lebih apa bisa masih ada dendaan lainnya? Tidak ada bunga-bunga, tidak ada. Ini Kak Dalia apa nih? Itu setelah bayar Kak, kalau BPJS aktif itu setelah bayar jarak berapa hari? Pendaftaran baru mungkin Kak?
Kak, kalau pendaftaran baru itu masa tunggunya 14 hari baru bisa dibayarkan, bukan bayar dulu baru nunggu aktif, bukan. Jadi masa tunggu baru bisa dibayarkan, kalau bisa dibayarkan 1 kali 24 jam nanti Sudah udah aktif gitu ya Kak Dahlia ya. Gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman di sini yang sudah bergabung dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi. Sampai bertemu di BPJS Kesehatan on Air lainnya. Tema kali ini tentang screening. Jangan lupa teman-teman yuk screening sekarang juga. Beberapa menit aja, 2-5 menit ya Mas Barnas ya. Nggak lama. Dengan mengisi hanya sekitar 5 menit itu insya Allah kedepannya kita bisa Lebih berpuluh-puluh tahun lagi ya dengan kesehatan kita. Dan minimal cuma 1 kali ya, iya, 1 kali dalam setahun ya screen ini. Jadi mumpung awal tahun yang baru kita mulai hidup resolusi 2026 gitu ya, lebih sehat gitu ya. Jadi jangan lupa nih yang baru join, yang udah join ya udah kita jelasin kalau emang suka dengan konten-konten kita terkait BPJS on Air dan mendukung kita untuk lebih lanjut ya, memberikan informasi, follow kita ya, follow kita nih di sini dan juga di Instagram @info_jkn_bwi. Terima kasih dengan saya Nadira. Dan saya Parasari Kusuma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Sampai jumpa di lain waktu.